Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatul futuh wal munu wal rusuh wa taubatan nasuh wa sholah ala jasadi wa ruh wa ila hadratin nabi al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna min zulumatil wahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil abwaaba fadlika min mazahiri rahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak jamaah Masjid Jami' Al-Muwahhidin yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami' Al-Muwahhidin Bapak Haji Wahid Jati beserta jajaran pengurusnya, kemudian Alhamdulillah Al-Ustaz Haji Ramdhani, kemudian Bapak-bapak Haji, ada Bapak Haji Yusuf, Bapak Haji Endang, Bapak Haji dan Bapak RT, semua Bapak Haji yang saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mau disampaikan sekarang Pak Haji, silakan. Kita siapkan dari
Hadis yang ke-22. Sudah lupa? Baik, kita baca matan hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita iza shallaitu shalawatil maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala zalika syai'an a'adhulul jannata qala na'am wa ma'na haramtul harama iztanabtuhu wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan billahu. Benar enggak? Ya. Ahlaltul halala hilang. Ya. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-22 ini ya Bapak bicara mengenai jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Jadi tujuan utama kita ini yang kita akan bahas. Hidup di dunia ini ujung-ujungnya atau tujuan kita itu kelak kita meninggal dunia akan masuk surga. Itu tujuan kita. Jadi hadis ini merupakan yang penting kita pelajari, bagaimana cara kita masuk surga. Dan hadis ini menjelaskan dengan mudah, jelas dan mudah jalan ke surga itu. Gitu Pak. Ya. Maknanya dari Abu Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia berkata, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, jika aku sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, lalu aku tidak menambah selain amalan itu, apakah aku masuk surga? Beliau menjawab bersabda Nabi, "Na'am." Iya. Imam An-Nawawi berkata lagi, apa sih maksud mengharamkan? Dijelaskan di sini, mengharamkan yang haram artinya menjauhi dan menghalalkan yang halal, melakukan dengan meyakini kehalalannya. Itu makna atau arti dari matan hadis yang kita bacakan. Baik, kita lihat syarahnya sekarang. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Ansor, sahabat Nabi yang bernama Jabir ini, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, merupakan sahabat Nabi asli dari orang Madinah, orang Ansor. Dia termasuk juga as-sabiqul awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Jabir bin Abdul Ansari ini sudah masuk Islam. Waktu itu bapaknya itu Abdullah Al-Ansari Al-Gharazi As-Sulami sudah masuk Islam duluan. Dia masih kecil, jadi diikut oleh bapaknya. Ketika itu masuk Islam bersama bapaknya waktu kecil. Orang ini jihad, ya, beberapa kali jihad, ikut juga perjanjian Baitul Aqabah, kemudian bersama Rasulullah mengikuti peperangan melawan kafir Quraisy kurang lebih 19 kali.
Ya, ayahnya dia syahid ketika di perang Uhud. Ya. Dan secara singkat dia meriwayatkan hadis itu sebanyak 1540 hadis. Meninggal di Madinah atau wafat di Madinah tahun 74 Hijriah. Yaitu sekelumit dari sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kunyahnya, panggilannya Abu Abdullah. Mengapa radhiyallahu anhuma? Karena kedua-duanya sahabat Rasul, bapaknya dan dia nih Jabir. Gitu. Kedua-duanya sahabat Rasul. Itu ya. Itu sekitar perawi hadis ini. Lalu apa yang dikatakan? Anna rajulan sa'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu orang laki-laki namanya? Itu kan ini pertanyaannya. Akan tetapi kalaupun tidak dijelaskan nggak jadi masalah. Mau siapa yang nanya, ini lihat perawinya. Sanadnya sampai kepada Rasulullah, kan menjadi kedudukan hadis yang sahih, ya, bukan dari matan ininya. Itu siapa yang nanya tuh? Nggak dibahas itu, karena biasanya Allah atau Nabi mengetahui. Dan perawi ini mengatakan anna rajulan, seorang laki-laki bersa'ala Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarah ini dikatakan bahwa yang bertanya tersebut adalah Nu'man Al-Khazai. Nu'man Al-Khazai itu seseorang yang kakinya cacat, pincang. Dia pincang. Nah, pertanyaan ini dilantunkan kepada Rasulullah SAW sedemikian rupa sehingga dia bersumpah. Setelah itu dia dapatkan nih, ya, jalan menuju surga nih, dia dapatkan keterangan dari Rasulullah SAW. Lalu dia bertekad sesungguhnya sebelum matahari ini terbenam, maka kaki ini melangkahkan di surga ya Allah. Dia seperti itu. Ternyata apa yang dia komitmen dia atau kesungguhannya Nu'man Al-Khazai ini Allah terima. Ternyata ketika perang Uhud beliau gugur syahid di perang Uhud tersebut. Sehingga Nabi mengatakan sesungguhnya Nu'man itu berprasangka baik terhadap Allah, dan aku telah melihat dia berjalan menapakkan kakinya yang pincang tersebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya sahabat Nu'man Al-Khazai ini. Keterangannya dari kitab syarah yang saya baca, yang bertanya itu dia Nu'man. Hadis yang lain nggak lain siapa yang nanya, gitu ya. Jadi kata Abdullah Jabir bin Abdullah ini, Nu'man ini bertanya. Jadi sebelum Nu'man yang bertanya ini meriwayatkan, karena dia gugur di perang Uhud yang umurnya masih panjang ini, ya, yaitu sampai usia Nabi wafat dia masih ada, yaitu Abdullah atau Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan tuh, artinya ketika Nu'man bertanya kepada Rasulullah SAW, di situ ada Jabir bin Abdullah. Itulah makna perawi hadis. Ya, demikian ya. Apa pertanyaannya? Jabir Nu'man ini ya, bertanya nih, atau Jabir meriwayatkan pertanyaan seorang laki-laki tadi. Ara'aita iza sholaitu shalawatil
maktubat, kemudian wa sumtu Ramadan, wa ahlaltul halala, wa haramtul harama. Ini orang laki-laki bertanya, jika aku sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, lalu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dia bertanya nih, walam azid ala zalika syai'an a'adhulul jannah, hanya itu yang aku amalkan, yang aku lakukan. A'adhulul jannah, apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Begitu tanya orang itu. Maka Rasulullah bersabda, na'am, iya, masuk surga. Gampang apa? Gampang. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya. Kemudian meninggalkan yang haram, mengerjakan yang halal, ya. Kemudian kata Nabi, masuk surga. Nah, lalu apa urgensi hadis ini? Ya, kalau ar-ra'aita bisa menjadi pendapatmu, jadi nanya kepada Nabi, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Seandainya aku ini sholat 5 waktu, ya, kemudian berpuasa, kemudian meninggalkan yang haram dan melakukan hal-hal yang halal. Nah, ini kan kalau kita baca begitu aja, apa sih maksudnya gitu? Oleh karena itu kita coba angkat ini hadis ini. Yang pertama, menjalankan sholat. Dia menjalankan sholat. Maknanya sholat yang bagaimana? Tentunya yang membuat orang tersebut masuk surga. Sholat yang cuma menggugurkan kewajiban, sholat yang cuma menjadi tamengnya bahwa dia seorang muslim, nggak mungkin menuju kita untuk membawa kita ke surga. Sholat hanya menutupi malu sama mertua kalau punya mantu, malu sama besan, malu sama sholat saya malu, saya nggak enak nih, nggak jadi. Bukan itu maksud mengerjakan sholatnya. Nah, lalu sholatnya yang nggak paham rukun dan sunnahnya, sholatnya yang nggak apa ya, yang memang nggak berfaedah terhadap dirinya, bukan itu. Nah, kalau kita nggak tahu bagaimana, ya belajar. Banyak di antara kita itu sudah puluhan tahun sholat, tapi nggak paham maknanya apa yang dibaca, sehingga ketika dia sholat pikiran kemana-mana. Yang dompet ketinggalan di meja ada, ya, Allahu Akbar, ya, dompet saya di meja, belum dibawa, habis dikirain ibu saya. Ada yang kayak begini, ya karena nggak bermakna. Bukan sholat yang itu yang maksudnya pertanyaan daripada Nu'man ini yang Nabi jawab iya, akan tetapi justru sholat yang kita lakukan, kita mengerti, kita paham, dan kita tahu maksudnya. Ketika kita menyengaja dengan sholat, makanya perlu adanya yang namanya niat. Tujuannya mengkhususkan, memfokuskan pikiran kita. Ya kan ada kalau Imam Syafi'i mensunnahkan melafazkan niat agar senantiasa sholat yang kita lakukan itu fokus gitu. Ya ada yang nggak pakai niat, langsung Allahu Akbar aja, niatnya di qalbi, diamati, nggak apa-apa. Akan tetapi kesemuanya tujuannya khusyuk. Nah kalau usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu kan udah fokus tuh ya. Aku niat sholat subuh 2 rakaat menghadap
saat ini. Kalau bilang adaan tuh saat ini. Kalau bapak-bapak sholat qashar jamaah jangan adaan juga, salah. Kodoan gitu. Kalau misalkan sholat asar ditarik ke zuhur, niatnya kalau lafaznya itu sholat aslinya itu sebelum jam'at takdiman wa qashron kodoan fardhulillahi ta'ala, itu mesti mengerti ya. Kadang-kadang adaan juga saat ini juga ya, bukan waktunya asar dibilang adaan, nggak nyambung, itu maknanya. Nggak paham ya udah ikut-ikut aja, itu maknanya. Ini sholatnya berarti. Oleh karena itu ketika sholat berjamaah nih, usolli fardhu asri raka'ataini, kan jam'at takdiman wa qashron mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala, itu maknanya. Kalau adaan itu saat ini maksudnya, itu kan segi niatnya saja, itu maknanya. Belum Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Kalau kita nggak paham dengan maknanya, dengan maksudnya, nerawang-lawang, dan apalagi imamnya bacanya panjang, begitu. Udah baca Fatihah belum ya? Udah kelupaan. Ada yang begitu. Karena apa? Nggak punya keinginan untuk mempelajari makna atau maksud yang dibacanya. Kalau punya keinginan, berusaha, insya Allah tambah khusyuk yang kita baca. Allahu akbar kabira, Allah maha besar dengan segala kesempurnaan kebesaran. Walhamdulillahi katsira, dan memuji aku sebanyak-banyaknya. Kita maknai. Bagaimana caranya? Berusaha untuk meningkatkan kualitas sholat kita itu dengan paham apa yang kita baca. Ini kan Islam dogmatis yang saya bilang kemarin. Islam yang keturunan, sehingga nggak berusaha ya saya mau sholat aja. Bagus, benar ya, sholat 5 waktu itu benar ya, sholatnya dikerjakan. Akan tetapi usia bertambah, kemudian umur Allah kasih lebih panjang, kualitas sholat ini ditingkatkan. Itu kalau udah demikian, maka kita menemukan bagaimana lezatnya ketika kita sholat, bagaimana nikmatnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu. Itu banyak orang mengatakan bahwa ketika kita sholat itu merupakan seseorang apa sih namanya tuh? Kalau dalam istilahnya kita mengosongkan jiwa diri itu refleksi, jadi kesibukan yang kita lakukan itu saat kita sholat maka menjadi jernih lagi, tinggalkan semua urusan dunia. Yang bagaimana yang sholatnya khusyuk, itu maknanya. Oleh karena kata Nabi, mengapa Nabi katakan na'am? Artinya tidak saja menjaga yang sholat yang sesungguhnya sholat 5 waktu tersebut, tetapi kualitas sholatnya pun senantiasa terus dipelajari. Itu maknanya. Kemudian wasumtu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang pertama tadi sholat. Kalau sudah jaga 5 sholatnya ini, itu kan merupakan perbedaan antara seorang mukmin dan seorang musyrik. Ya, bahwasanya perbedaan daripada seorang muslim dan seorang musyrik atau seorang kafir adalah as-sholat, sholatnya dia. Kemudian Nabi mengatakan juga, man taraka as-sholat muta'ammidan faqad kafara jihad. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka saat itu dia menjadi kafir. Dia tahu nih wajib sholat, dia Islam, tapi diingkari, saya nggak mau sholat, saya nggak mau sholat. Sengaja disingkari dengan keluhan waktu dia ada, badannya sehat, tidak ada uzur sama sekali, faqad kafara jihad. Maka saat itu menjadi orang kafir. Kalaupun ditarik itu, dicabut nyawanya saat itu dia ngomong, maka tergolong orang-orang kafir. Itu maknanya. Jadi pelihara sholatnya. Bagaimana Ustaz kalau kita sholat masih ngikut-ngikutin aja, nggak tahu maknanya?
sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah, sholat ibadah sholat kita itu diyakini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keuntungannya. Gitu. Kalau sholat munfarid mesti tahu tuh rukun sholatnya, kemudian syarat sah sholatnya, sunnahnya. Kadang-kadang kebalik, sholat berjamaah kita rapi ya di masjid dipakai. Begitu sholat di rumah kayak kaos oblongnya juga ikut. Kadang-kadang anduknya dipakai sama dia habis mandi pakai anduk. Itu kagak bener. Ada yang begitu kan? Biar sholat sendiri udah pakai kaos oblong, nggak pakai sorban, yang pakai angkat gitu. Itu terbalik. Nah, itu malah justru sholat sendiri jaga kesempurnaan sholatnya di rumah. Artinya rukun dan sunnahnya dijaga. Nih, mentang-mentang di rumah udah dah pakai kaos oblong aja dah, mana sobek kaosnya. Mau kemana mau sholat tuh, Allahu Akbar, baca yang paling singkat dah, inna atoina dan al-ikhlas. Itu biasa dilakukan oleh. Pertanyaan ini orang awam sekali. Ini hadis yang awam. Orang-orang yang memang kualitas ibadahnya saya cuma kerjain itu doang kok. Ya, sholat, puasa, kemudian menghindari yang diharamkan, kemudian mengerjakan yang dihalalkan. Udah itu aja. Masuk surga ya Rasulullah. Masuk kata Rasulullah. Sederhana kan? Sederhana begitu. Akan tetapi aplikasinya kita mesti dalamin gitu. Itu maknanya. Jadi itu sekitar sholat. Yang kemudian yang kedua, puasa. Ya. Dikatakan di sini bahwa puasa itu kan hadis Muslim mengatakan ya bahwa puasa itu as-sawmu li wa ana ajdihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Perintah puasa ya, awalnya perintah sholat, perintah puasa, itu pun perintah zakat dan haji, kesemuanya itu ada dalam Al-Quran, perintah Allah. Ya kan? Al-Baqarah ayat 183 dikatakan diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Mengingkari perintah puasa juga termasuk orang-orang keluar dari agama Islam. Makanya ada rukhsahnya, bila sakit maka dia bisa mengkodok puasanya yaumin akhar, di lain hari, kata Nabi. Ya, kata Al-Quran yang bilang demikian. Kalau safar dalam perjalanan bisa juga kodok puasanya. Kalau sudah tua nggak mampu melaksanakan puasa, bisa ahli warisnya bayarkan fidyah untuk orang tuanya yang nggak berpuasa. Nah itu artinya banyak rukhsah yang Allah berikan. Puasa ini sesuai perintahnya atas kodrat manusia. Nggak mungkin Allah perintahkan puasa itu dari pagi ketemu pagi lagi nggak makan. Sekalipun ada orang yang kuat gitu, nggak mungkin puasa kamu 3 hari berturut-turut, nggak ada. Ya, perintahnya puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, lalu iftar, berbukalah kan, itu maknanya. Jadi perintah puasa itu sangat manusiawi. Kita udah bahas di kitab Riyadhus Shalihin di hari puasa ngebleng itu nggak ada. Apalagi yang sekarang ini lagi ramai puasa Rajab, lagi dibahas sangat banyak yang mengatakan bahwa dalilnya dhaif. Ada juga yang mengatakan dalilnya hadis palsu, maudhu. Ada yang salah lihat dan demikian. Simpang siur di masyarakat kan apa sebenarnya. Nah, oleh karena itu memang ciri-cirinya saya pahami juga ketika saya pelajari hadis di kampus itu, bahwa apabila ada hadis yang mengerjakannya gampang tapi pahalanya luar biasa, itu nggak masuk akal. Mau dulu, bener aja ya. Puasa 1 hari maka sama dengan puasa 1000 tahun di Rajab ini. Itu kan luar biasa.
Makanya saya bilang ribuan hadis, bahkan jutaan hadis, banyak sepanjang setelah wafat Rasulullah SAW, banyak hadis yang dipalsukan. Karena apa? Ada kepentingan saat itu supaya orang Islam sebelum dibangkitkan oleh Iskandar Zulkarnain udah jadi ibadah aja dah, nggak mikirin lingkungan, nggak mikirin masyarakat, nggak mikirin negara, nggak mikirin politik, habis kalah. Saat itu kita kalah di Perang Salib II. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi ya membuat lomba bikin rawi ya. Riwayat Nabi itu ada Barzanji, ada Sarafal Anam dan sebagainya, berupaya untuk mengisahkan bagaimana nampak kilas bagi Rasulullah, supaya banyak hadis palsu yang mengarahkan seseorang itu untuk ibadah saja, padahal kepentingan untuk berpolitika ya, interaksi sosial itu penting. Jangan kita kesampingkan di masjid aja. Sementara anak-anak cucu kita mabuk-mabukan, itu malah nggak efektif ibadah kita, nggak terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak begitu. Islam itu universal ya, jadi mencakup ke semua hal. Itu maknanya. Jadi itu ya puasa. Kemudian wa ahlaltu halal ya, kata dia, aku menghalalkan yang halal. Yang halal itu macam-macam ya, ada yang halal dibolehkan, halal diharamkan. Nah kalau kita udah, artinya ini kan hadis itu sekilas seperti itu aja, saya nggak mengerjakan yang halal, kan? Akan tetapi halal juga ada juga yang dilarang. Contohnya menikah, kan boleh kan menikah, halal, boleh saja menikah. Ada menikah yang diharamkan. Salah satunya menikahi seorang janda yang iddahnya belum selesai, baru cerai 2 hari, ditungguin laki-laki langsung dilamar. Ya kalau ditungguin mantan pacarnya itu haram jatuhnya. Ya. Dia tunggu, dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika dia suaminya meninggal, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Harus tunggu masa iddahnya. Kalau ditabrak itu bukan arti halal yang dibolehkan. Menikah lebih dari 1 akan diboleh nggak? Boleh. 1 kurang juga tambah 2 boleh. 3 kurang tambah 1 4 boleh. Kurang juga 5 nggak boleh, haram. Itu namanya halal yang diharamkan. Kalau mau yang satunya meninggal atau diceraikan, nambah lagi jadi 4. Ada yang bangga dengan istrinya 9, itu bukan lagi orang muslim. Mbak ada kan ya yang istrinya 9 itu nggak boleh. Jadi seperti itu. Ya. Yang halal demikian ya. Yang halal dijalankan, yang dibolehkan. Akan tetapi yang tidak halal dijauhkan, atau yang diharamkan dijauhkan. Nah itu maknanya. Jadi begitu juga haram. Haram itu terbagi 2. Ada haram yang zahir, ada haram yang batin. Ini ditinggalkan nih sama yang bertanya nih, sama teman ini. Ya, yang bertanya bahwa yang haram yang zahir, yang terang-terang, ya Allah haramkan. Contohnya surat Al-Maidah ayat 3. Qur'imat alaikum zinah. Aku haramkan itu babi, bangkai, kemudian darah. Nah itu yang zahir yang kelihatan. Yang Allah haramkan, mabuk-mabukan, wal maisir, judi, ya. Judi, kemudian hamar, mabuk-mabukan juga Allah haramkan, itu yang zahir. Ditinggalkan itu tuh oleh yang nanya ini, itu haram yang zahir.
Ada lagi haram yang batin sifatnya. Apa? Yang ada dalam hati. Sombong, ya. Al-kibru, hasad, iri, dengki, kemudian dendam, munafik, ya itu juga semua yang bersifatnya batin itu juga dihindari. Itu maknanya bukan berarti dia sholat, dia puasa menghindari yang haram yang dikatakan dalam zahirnya saja, tapi dia masih dengki, masih iri hati, masih ujub. Ini yang bahaya. Ujub ini paling bahaya. Banyak orang yang tergelincir dari pergodaan setan yang seperti ini. Merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling alim, paling paham agama. Itu tuh ujub. Dipelintir oleh setan. Wah, iya kan saya kan lebih paham dengan agama. Jadi ketika dia dikoreksi, dikasih masukan, dia malah merasa, wah, ente siapa? Duluan saya belajar agamanya. Itu udah ujub. Ya, udah nggak boleh seperti itu. Itu haram yang sifatnya batin, gitu ya. Nah, kalau menjauhi yang haram termasuk menjauhi maksiat. Nah, orang yang senantiasa tidak melakukan maksiat, menjaga dirinya untuk maksiat, maka dalam keterangan hadis dia adalah akan selamat kehidupannya dan selamat ibadahnya. Kalau ibadah terus, lalu banyak ibadahnya, banyak amalnya, maksiat dijalankan, meruntuhkan bahkan merusak ibadah tersebut. Percuma. Udah tinggalin dah maksiat. Pintu-pintu maksiat yang biasa kita lemah dikunci habis. Jangan sampai kita lakukan. Ya kalau mabuk nggak mungkin lah. Setelah kita mabuk-mabukan. Ya itu nggak mungkin. Judi apalagi, malu lah. Udah tua masih main judi. Nah apa yang kita katakan? Ya perempuan. Ya boleh lihat ini orang cantik dikit. Ya ampun. Nah itu kita kunci habis. Termasuk maksiat mata. Itu kita upayakan mata kita jangan sampai memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Itu kan semua orang masing-masing berbeda-beda. Kuat, ada yang kuat. Yang paling kuat menahan godaan perempuan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu makanya Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati itu zina. Jalannya kuat sekelas Nabi Yusuf tuh yang baru kuat. Zulaikha itu dalam tafsir dikatakan yang saya baca cantiknya itu luar biasa bagaikan bidadari dari surga. Kecantikan Zulaikha itu, ya kan? Dirayu oleh Nabi Yusuf dirayu oleh Zulaikha. Kesempatan suaminya nggak ada di rumah sendiri kosong, gitu kan? Sampai dipaksa robeklah gapisnya Nabi Yusuf yang di depannya. Pas begitu robek, suaminya buka pintu masuk. Itu Zulaikha langsung beralih. Dia mau menganiaya aku, wahai suami. Balik karena dia pejabat, ya dengan mudahnya dimasukkanlah Nabi Yusuf ke penjara. Itu akhirnya. Jadi kalau udah berkuasa gampang aja masuk ke penjara orang. Sekarang ini mohon maaf tangkap dulu baru cari kesalahannya. Nah, ini seperti ini kejadian. Jadi luar biasa ya, orang dicari salahnya dulu. Ditahan dulu baru cari kesalahan. Masya Allah. Ya jadi seperti itu. Nabi Yusuf demikian. Kebenaran akan kalah dengan kezaliman yang terorganisir. Nah itu Nabi Yusuf contohnya. Padahal dia benar. Dan para hakim mengatakan bahwa lihat saja yang sobek kalau memang dia memaksa, yang sobek apanya? Belakangnya bukan depannya. Kalau depan yang sobek, ada kan yang memaksa laki-laki. Ini berusaha menghindar
sobeklah gamis yang di belakangnya. Ditarik itu Nabi Yusuf alaihissalam. Itu mana? Itu kata hakim yang udah dibenerin sama hakim. Karena dia puasa tetap aja menjaga gengsinya ini si menteri ini supaya kredibilitasnya, populasinya nggak jatuh, dipenjarakanlah Yusuf selama 7 tahun tanpa salah. Itu maknanya. Jadi nggak semua orang di penjara itu salah. Zaman sekarang pun gitu, ada orang di penjara orang benar-benar gitu ya. Ya itu maknanya. Jadi udah suruh ya. Walam azib ala zalika syai'an. Kemudian hanya itu yang aku kerjakan ya Rasulullah. Adhulul jannah, adhulul. Apakah aku masuk surga? Kata Nabi, na'am. Ya, kamu masuk surga dengan mengerjakan itu. Urgensinya tentunya yang pertama kita ambil ibrah daripada umat ini, dia merindukan sekali surga. Kita pun umat Islam yang mengaku cinta kepada baginda Rasulullah, yang mengaku beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, merindukan surga, upaya saya pengen masuk surga. Gitu. Ada lagi yang mengatakan bukan itu minta ridho Allah. Iya, betul. Tapi jalan ke surga Allah kasih tahu. Ridhonya Allah bagaimana? Tentunya perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Ini makna sederhana sekali. Kalau mau masuk surga demikian. Itu ya. Itu urgensinya. Kemudian urgensi di sini agama ini mudah, nggak dipersulit. Yang mau masuk surga cuma itu yang kerjakan. Ya nggak perlu, artinya kalau menambah karena dosa kita banyak, ya boleh menambah ibadah-ibadah yang lainnya, sholat sunnah, tahajud segala macam, duha, istiqoroh dan sebagainya kita lakukan, penting karena memang kita merasa diri kita ini kurang ibadahnya. Itu jalan ke surga itu Allah tetapkan ini mencari ridho Allah. Itu makna dari urgensi di sini. Kemudian tingkatan ibadah ya kan. Hadis ini mengatakan menggambarkan bahwa enggak cuma ibadah yang kita lakukan sebagai rutinitas belaka, sehingga dampaknya terhadap kehidupan kita ini tidak ada terasa. Sholat, puasa, karena nggak berdampak ya pada kehidupan, artinya apa? Indikatornya ibadahnya nggak berkualitas, sholatnya nggak berkualitas, puasanya nggak berkualitas. Orang yang korupsi itu indikator bahwa puasanya nggak berkualitas dalam dirinya, nggak menjadi tarbiyah berarti ya. Kan puasa mengajarkan bahwa kita diawasi oleh Allah, semata-mata mengawasi. Nah kalau nggak berkualitas puasanya, dia lupa. Orang yang lihat ini dia akan korupsi, tapi dia korupsi. Itu mana? Ya demikian. Kemudian halal dan haram, tugas di sini Allah sudah tetapkan. Ini yang boleh, ini yang tidak. Hidup itu pilihan. Allah kasih kita pilihan hidupnya. Mau pilih surga ini jalannya, neraka ini. Itu pilihan. Katanya mau madu, mau racun. Jangan madu, diracun. Itu pilihan. Ini jalannya mau ke surga, ini jalannya yang manis, yang bagus. Ini ke surga, ke neraka. Racun, tampilannya enak, tampilannya bagus, dibungkus oleh setan supaya kita ikutin tuh, ya. Kan kelihatannya enak, mabuk-mabukan, berzina, itu sepintas, tapi justru itu menyesatkan. Mengapa dikatakan perbuatan zina itu keji, ya, perbuatan yang keji, ya, karena memang merusak diri kita sendiri, apalagi merusak tatanan hidup bernegara, bermasyarakat. Begitu ya. Itu ininya kesimpulan. Baik, tadi saya janji untuk mengupas mengenai pembacaan surat Al-Kahfi ya Pak Haji ya. Jadi padilahnya banyak hadis yang mengatakan bahwa malam, khususnya malam Jumat,
barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, hadis-hadis yang kita pernah dengar, sebatas itu untuk ibadah kita boleh pakai, muamalah namanya. Sebatas kita untuk beribadah kita gunakan. Memang ada fadilahnya baca surat Al-Kahfi, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya itu dari Jumat ke Jumat berikutnya. Itu fadilahnya salah satunya. Kemudian apakah baik baca berjamaah atau di rumah sendiri-sendiri gitu kan. Ada 4 waktu nih di usia kita, kata Nabi Al-Imam As-Suyuti mengatakan, pelihara 4 waktu. Apabila usia kamu sudah lanjut, amal kamu sedikit, maka kamu akan meninggal nanti dibangkitkan bersama para nabi dan para wali. Jaga 4 waktu ini. Yang pertama waktunya sebelum subuh, itu jangan. Ya sebelum subuh itu, sebelum kita berangkat ke subuh ke masjid, yang dawamnya saya lakukan biasanya itu banyak istighfar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu biasa 100 kali. Baca itu. Subhanallah wa bihamdihi sebelum subuh, sebelum berangkat sini nih. Itu waktu yang dijawab. Menjelang subuh itu setelah kita tahajud jam 3 nih. Biasanya Pak RT nih share malam-malam nih kan. Waktunya tahajud sahur bagus, bangunin tuh. Saya ada Pak RT. Ya, bangunin itu kita lakukan tuh. Nah, menjelang azan itu istighfar banyaknya. Subhanallah minimal 100. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah itu baca. Itu waktu yang dijawab. Yang kedua, waktu habis setelah subuh nih Pak Haji. Setelah subuh kayak gini nih. Ini taklim yang kita lakukan setelah subuh. Masya Allah, ribuan malaikat menyaksikan kita. Dan nanti kita sama-sama memberi syafaat di yaumul kiamat nanti. Ini semua menjadi syafaat semua kita. Ya Allah, kemana sih pulang? Itu subuh bersama-sama ya Allah dengan saya. Oh dia masih di neraka, masih sulit menyelangi sirat. Itu syafaat menjadi bantunya kita. Mudah-mudahan. Ini waktu setelah subuh. Yang ketiga, sebelum asar, sesudah asar, sebelum maghrib. Sesudah asar sebelum maghrib itu juga waktu ijabah. Dan yang keempat, setelah maghrib sebelum isya. Itu yang Pak Haji alternatif, boleh habis asar bacanya, boleh setelah maghrib. Nah ini 4 waktu ini yang dalam hadis Imam As-Suyuti meriwayatkan, kalau kau jaga ini 4-nya di usia kamu lanjut, ya ibadah kamu sama dengan para wali dan para anbiya. Luar biasa. Ya fadil amal hadis memang hadis demikian. Jadi cocok sekali kalau memang dibacanya itu setelah malam. Begitu ya. Itu tambahan dari saya. Besok masuk hadis, minggu depan yang ke-23. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan atau menambahkan. Silakan Pak Kaki atau yang lainnya. Terima kasih. Terkait dengan sholat tadi. Gimana? Terkait sholat tentang sholat tadi kan ada di hadis ini bahwa kalau kita kaitkan dengan toleransi, kan kalau sholat itu kan kita memang sudah niat ya, berarti kita sudah bebas segalanya. Tapi kadang-kadang juga dari kita sendiri misalnya ada hajatan lah gimana, itu hajatannya nampak sudah, tapi memang kemungkinan nggak tahu waktu atau memang belum tahu ajarannya gitu, ya terus jalan terus, padahal waktunya sholat kan. Nah kadang-kadang justru kita yang terganggu gitu, padahal sebenarnya kan tidak ya, yang harus toleransi ya mereka gitu. Tapi kadang-kadang yang terganggu malah kita yang labrak dia gitu. Nah itu jadi aneh sih. Itu yang mungkin harus sama-sama lah kita ini. Oh mungkin dia belum tahu seperti apa yang kata Nabi kan. Malaikat angkat itu, hancurkan itu. Tapi Nabi mungkin itu belum tahu. Terima kasih tak. Mengenai toleransi waktu sholat ya, aja
memang tergantung lingkungannya lah. Biasanya kalau udah maghrib itu organ tunggalnya stop dulu biasanya sampai batas menjelang setelah maghrib lewat. Sebetulnya harus sampai isya harusnya tuh. Isya selesai baru mulai lagi harusnya. Gitu. Ya benar tergantung orang yang menyadari. Nah, oleh karena itu menyikapinya apabila ada kayak gitu ya udahlah kita mau gimana, mau larang juga karena galakan dia. Umumnya seperti itu. Kalau manusia yang dilarang ini paling sulit ya. Melarang orang yang berbuat kemungkaran itu paling sulit mencegahnya. Mengajak orang kebaikan gampang, ngajak doang. Konsekuensinya dia mau, alhamdulillah, nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi mencegah kemungkaran, dia nggak mau, dia lawan tuh orangnya. Ya kan? Dilawan tuh sulitnya itu. Karena apa? Memang setan bungkusnya itu. Ya, kadang ada orang tua yang dibilang kayak gitu, udah waktunya maghrib nih masih aja musiknya kan. Kenapa marah? Radio saya, kuping saya. Gitu kan? Marah dia, kuping saya, rumah saya. Apa sampai urusannya? Itu bagaimana? Padahal udah waktu maghrib ngingetin. Gitu banyak. Benar-benar baik tadi kita. Kita narik keluarga kita. Niatkan sendiri. Karena ada yang memberikan cara-caranya untuk kita niatkan itu. Biarkan misalnya anak cucu kita lagi bulan kita sholat, ya sholat aja, ya sholat mati dulu. Kalau anak kita kalau gitu mah kita wajib puasa tegak gitu. Jangan kalau anak kita di bawah kita, jangan sampai anak itu ngatur kita, jangan di bawah. Saya mau sholat udah maghrib, berhenti. Kalau umum, saya pernah kejadian waktu di Kalibata dulu. Di Kalibata dulu, karena ini orkes ya kan, panggung hiburan, ya kan, sebelahnya itu kan maulid, ya kan, ini ada orang yang nekat, dia ambil golok, dipotong tuh, aliran strumnya, wah, mati semua kan yang lagi maulid, saya nggak suka itu kayak golok, yang ada apa? Ditangkap polisi dia, padahal dia bener, ya kan, dia mau bela itu kepentingan maulid, dengan ceramah beneran. Di sini musik ditangkap orangnya. Nah itu sering kita gimana? Tindakan dia yang seperti itu menyalahi undang-undang, mengganggu ketertiban umum dengan kekerasan. Dia potong pakai golok, kabel strumnya putus, mati semua. Bingungan dulu, dikejar, ditangkap. Di lapor polisi ada dibawa ke polisi. Yang gitu. Jadi kalau melanggar aturan negara ya pasti. Ya gitu Pak Haji. Ada lagi? Silakan. Ya silakan. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Yang hari ini kan sepertinya sederhana ya, sholat saja, kemudian puasa. Iya. Masuk surga. Ya, apakah harus turun pada saat berita-berita lain belum datang? Harus ada kewajiban berzakat dan juga berhaji. Ya. Apakah ini dari awal-awal sudah kalender ada? Iya. Dan kita juga lihat bahwa sholat itu kan kita sholat aja kan masih langsung neraka. Dari musolin kan sholat itu langsung neraka. Iya. Gimana Ustaz? Baik, ya. Tanya bagus Pak Haji, terima kasih. Kalau dilihat dari ashabul wurud itu sebab-sebab turunnya hadis ini. Dikatakan bahwa ini Abdullah bin Jabir ini kan orang-orang termasuk ashabul awalun yang pertama kali masuk ke agama Islam, dan dia diriwayatkan bertanya ini sebelum Nabi hijrah. Ya kan? Sebelum Nabi hijrah. Kan memang perintah-perintah agama itu sempurnanya ketika Nabi haji wada yang terakhir, yang turun Quran suratnya apa ya? Yang al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, bisa jadi hadis ini di awal-awalnya belum ada zakat, belum ada haji, gitu kan. Padahal perintah haji udah ada. Ini kita nggak tahu kapannya gitu kan. Mengapa Nabi mengatakan cuma ada sholat dan puasa gitu kan.
nggak ada zakat dan ininya. Ini menyimpulkan kan ada perintah zakat termasuk perintah, maka dibungkus dengan menjalankan yang halal dan meninggalkan yang haram. Termasuk halal Pak, perintahnya itu. Makanya Imam An-Nawawi menambahkan di sini dikatakan bahwa yang namanya halal tersebut nih istanabatuhu, ya, yang halal yang haram itu ditinggalkan, maknanya demikian. Fa'altu muqtadiqan, ya, muqtaqidan, itu yang halal itu maknanya. Jadi kalau misalkan zakat ya termasuk perintah dikerjakan. Kalau meninggalkan zakat artinya sama dengan halnya sama dengan halnya melarang perintah Allah. Itu yang pertama. Pastinya kalau lihat dari asal urutnya pasti awal-awal nih Pak Haji. Pertanyaan ini mungkin saja wallahu a'lam sebelum ada perintah zakat ataupun haji gitu. Kan perintah haji juga Nabi melaksanakan haji itu kurang lebih 2 kali ya dalam hidupnya Nabi di Madinah. Mereka haji 2 kali cuma. Itu mungkin bisa jadi. Ya, bagus pertanyaan Pak Haji. Yang kedua, mengenai sholat. Nah, sholat yang lalai saja masuk neraka ya. Seperti sholat di Al-Ma'un kan. Pasal ini Al-Ma'un apa sholatnya? Fawailul lil musallin, maka celakalah orang sholat. Yang bagaimana yang sholat celak, yang orang yang lalai masuk neraka. Maknanya demikian, dipelihara sholatnya agar nggak lalai. Mudahnya orang masuk Islam, masuk surga adalah ketika dia pelihara sholatnya, terutama sholat 5 waktu gitu. Pelihara tepat waktu, ya, di awal waktu, kalau perlu laki-laki berjamaah, itu maknanya. Mudahnya, kenapa dikatakan di sini itu secara juga bahwa hadis ini jalan yang jelas dan mudah ke surga. Ini motivasi umat Islam, ya, umat Nabi Muhammad. Ini loh, kalau kamu pegang ini saja maka jalannya surga. Ini adalah motif hadis penyemangat. Imam An-Nawawi menukil cuma satu nih, Imam An-Nawawi masukin hadis dari Abdullah bin Jabir bin Abdullah, gitu Pak. Ya, jadi kenapa demikian? Ini sholat pentingnya. Ya, makasih Pak. Ada lagi Pak Haji Bicara, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji Bicara. Ya, makna atau kandungan pahala dalam membaca surat. Benar kata Pak Haji bahwa semua surat itu luar biasa. Saya ada sebuah kisah ketika yang Sayyidina Ali mengatakan kalau kamu mau membaca 1/3 dari Al-Quran, baca Qul 3 kali. Itu Ali mengatakan demikian. Itu udah membaca 1/3 dari Al-Quran. Intinya luar biasa. Yang kedua, sahabat Nabi yang diutus oleh Nabi untuk mengimami di suatu kelompok Islam. Nah, kemudian dia bacanya kalau sholat Qul saja di samping dengan sholat yang lain Qul yang banyaknya. Sahabatnya ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, si Fulan ini bacanya Qul terus kalau imam kita. Apa kata Nabi? Dia akan masuk surga dengan bacaan Qul ini.
Artinya apa? Begitu ditanya, wahai Fulan, apa kamu gak hafal? Saya hafal 30 juz ya Rasulullah. Lalu kenapa kamu baca dulu? Begitu saya baca dulu, bergetar semua jiwa saya ini, karena saya sangat mencintai ayat ini. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah. Jadi saking cintanya dengan surat Allah, maka Nabi bilang, kamu akan masuk surga bersama amalmu yang kamu baca itu. Jadi kalau mau baca bukan nggak boleh. Intinya tadi saya ngomong itu memotivasi aja. Ini ulu ina atau ina di rumah itu bukan meremehkan yang begitu, bukan. Kalau bisa itu hanya baca. Kalau ini maksudnya memotivasi, meningkatkan hafalan Al-Quran, maksudnya gitu. Jadi mudah-mudahan Pak Haji Buca nggak salah tangkap ya. Ustaz meremehkan baca dulu sama ina atau yang di rumah, enggak. Itu memotivasi kan, semakin banyak hafalan yang kita lakukan di diri kita, menolong kita kelak kita di yaumul kiamah nanti dari alam barzakh. Apa seberapa banyak hafal kita, artinya kecintaan kita pada Al-Quran makin baik. Kalau kita nggak apa-apa, kul huwa minatanya udah nggak punya motivasi buat indikasinya untuk motivasi. Gitu Pak ya. Kalau misalnya kita memilih surat yang agak bukan berkaitan, misalnya ayat kursi, terus subuh, itu kan masih tauhid ya. Iya. Apakah itu boleh atau ya pasti kalau misalnya ini, apakah itu belum boleh ya? Sempurna atau tidak? Iya. Baik. Intinya Pak Haji, ucapan perkataan yang masih dalam jalur syariat dalam sholat yang membatalkan, termasuk bacaan Al-Quran, itu kuncinya. Kalau sudah kita baca ayat kursi yang mulai dulu mau berapa lagi boleh, sepanjang ayat Al-Quran itu nggak membatalkan. Akan tetapi kalau sudah baca setelah itu baca lagi yang lain, yang omongan yang lain, bocok-bocok atau apa yang batal gitu kan. Jangan di luar konteks bacaan sholat. Jadi yang membatalkan perkataan Al-Quran itu, bahkan saja yang lebih pilih warhamnya ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang baca nih Rabbi pilih warhamnya, kan? Amin itu bukan bacaan sholat, membatalkan. Kalau Al-Quran bacaan Al-Quran ayat dikatakan bahwa salah satu sunnah dalam sholat yang banyak baca ayat setelah Fatihah, baca surat setelah Fatihah. Jadi boleh aja. Gitu Pak Haji. Baik, tadi ada lagi siapa? Cukup. Tadi ada apa Pak Haji? Abis ini ada apa? Setelah ini ada? Setelah ini ada apa? Oh, ya, ada. Salam. Ustaz, kan saya bersama Pak Sanusi sebenarnya, tapi ini Ustaz sambungkan dengan yang hadis kita baca kemarin, Istiqomah. ya istiqomah terhadap yang kita bahas sekarang ini, sholat, kemudian puasa dan melakukan amal meninggalkan yang dilarang. Istiqomah saja kita sudah masuk surga dengan janjinya, dan janji Allah pasti benar. Ya. Itu yang kita yakini. Kemudian saya cari juga ternyata tanya dengan Pak Susi, kenapa hanya dua saja yang mafdal gitu ya? Yang mafdal saja, baik apakah itu haji maupun yang zakat. Jadi saya mengkomparasikan dengan yang itu ada tingkatan amal yang awam. Itu juga manusia itu ada tingkatannya yang tidak mampu. Benar. Ini bukan masalah kategorikan ini. Kalau orang yang tidak mampu naik haji, kalau orang yang tidak mampu berzakat, maka dia juga bisa masuk surga. Saya pendekatannya saya seperti itu. Karena saya cari kenapa hanya dua saja yang mampu. Saya melihatnya itu besar. Jadi kalau orang yang tidak mampu ke naik haji, nggak mampu zakat, maka dia istiqomah dengan dua mafdah saja. Insya Allah dia masuk surga. Gitu. Jadi ini bukan ini awal ketika Islam datang juga tidak. Kalau begitu benar,
termasuk Baik. juga tidak dipersoalkan. Betul. Ada berbagai memang harapannya sholat subuh itu paling panjang di Arabnya Ya. sampai terbitnya matahari. Ya. Jadi kalau pola ya nggak sampai matahari. Maka itu anjurannya. Kalaupun itu kita juga bisa dan mau. Jadi itu Pak Ustadz, saya melihatnya luar biasa ini. Ini bukan hanya kepada yang mampu saja Ya. beribadah, tapi juga orang yang tidak mampu beribadah. Baik. Jadi Pak Ustadz selalu berdoa. Baik, Ustaz. Baik, saya tegaskan benar apa yang disampaikan oleh Pak Adri tadi benar. Jadi mengapa perintahnya puasa, sholat dan puasa dulu gitu. Zakat enggak, haji enggak gitu. Benar. Ada keterbatasan orang yang nggak mampu haji, yang nggak mampu mengeluarkan zakat. Istiqomah dua itu dulu. Memang ibadah yang paling mudah dan nggak ada beban sholat sama puasa gitu. Itu memang nggak ada syaratnya. Kalau zakat pasti kalau kamu punya harta yang lebih, haji apalagi kalau tidak mampu mengerjakannya. Keren, bagus. Dan ini masukan dari Pak Kadri. Makasih Pak Kadri. Ada lagi? Cukup ya? Oke, cukup ya Pak. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian kitab kita ini bermanfaat. Makanya saya masukin di YouTube, ya. Masukin di YouTube saya. Boleh yang kurang jelas dibuka lagi YouTube-nya nanti. Alamatnya Pak Ustadz. Wah. Alamat Facebooknya apa? Wah. Itu tuh banyak nih. Oh gitu. Ya, saya masukin YouTube biar tahu. Ya, silakan Pak Ji. Mana Pak Ji? Oh, situ. Yuk kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Allah berikan kita hati yang istiqomah untuk beribadah dan jaga kesehatan, jaga silaturahmi kita, terutama jangan tinggalkan sholat berjamaah. Ya, dapat kiriman dari Pak Haji dan dari larang di mana Pak Haji? Yang dilarang sholat berjamaah di Kalimantan, di Bontang. Itu jangan sampai dah, jangan sampai ada larangan sholat berjamaah. Mudah-mudahan doa kepada Allah minta senantiasa Allah mudahkan senantiasa dalam beribadah. Al-Fatihah. Wa qul ya karim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana ya Allah abwaabal khair, abwaabal rahmah, abwaabal barakah, abwaabal rizki, abwaabal sihhati, abwaabal salamah fid dunya wal akhirah. Dawahu sallallahu ya salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Go YouTube setiap hari, setiap Enggak. Iya, oh. Saya simpan dulu semua, ini dikeluarin satu-satu. Khawatir ada yang sesuatu yang ini nanti bahaya kan YouTube semuanya no? Oh iya. Ada di YouTube. Ada ya? Bagus, Pak. Ya. Di luar bacaan sholat. Sabihis ya. Bala lewat ini itu ada sebagian melewatkan baca itu. Ada yang memang ada tapi konteks bukan bacaan sholat. Usahakan janganlah. Ya, sama-sama. Iya Pak Ji. Memang kalau bicara masalah kajian ini memang kalau mau diikuti bisa